Baik, kami mungkin menginformasikan bahwa memang kami saat ini masih memproses karena mungkin kontraknya cukup banyak ya, ada sekitar 110 kontrak dan memang kami tiap hari itu uh, membereskan dokumen kontraknya. Tapi memang berkas itu sudah masuk ke keuangan, jadi artinya secara paralel prosesnya itu, apalagi sekarang juga Belmawa sedang ditagih serapan Pak. Jadi mungkin kami juga berusaha untuk cepat-cepat merealisasikan itu karena kalau tidak terrealisasi dalam waktu dekat ini, itu juga tidak akan menjadi catatan serapan Belmawa gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan lah dalam minggu depan mungkin sudah ada yang bisa direalisasikan pencairannya gitu. Jadi nanti kami segera infokan ke yang bersangkutan baik ke perguruan tinggi atau ke LLDT jika sudah keluar bukti pencairannya gitu Pak. Jadi intinya kami sedang proses, jadi mohon bersabar. Tapi mungkin tadi seperti Prof Edi jelaskan, jadi intinya setelah pengumuman pendanaan PKM ini dipublis, ada pertanyaan gini Pak, kapan kami harus melaksanakan? Uangnya belum cair katanya. Jadi memang setelah dipublis itu memang sebaiknya segera dilakukan pelaksanaan, segera dilaksanakan. Sebagaimana dengan dananya belum cair, tadi saran dari Prof Edi mungkin ada dulu ditalangi dulu dengan biaya dari perguruan tingginya, entah itu pinjaman atau bonus atau apapun gitu. Jadi supaya pelaksanaan PKM ini tetap berjalan. Jelas nanti proses pencairan dari Belmawa itu sedang dilakukan. Itu mungkin Prof. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya Prof ya. Ini sudah 26 nih. Ini kita ada batasi aja ini tiga pertanyaan lagi nih. Ada yang raise hand, 3 pertanyaan terakhir sebelum kita close. Oke, pertanyaan dari Saudari Liani dari Unhas. Silahkan Liani, sebutkan nama dan asal kampus dan sebagai apa. Selamat siang Prof dan Dok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya minta maaf dulunya tadi saya agak ketinggalan dan pas saya masuk lagi kembali saya mendengar soal systematic review dan meta analisis. Nah di sini dari penelitian tim saya, Prof, kami mau menganalisis faktor outcome MDR-TB jangka panjang dan jangka pendek. Terus beberapa waktu lalu kami udah lakuin literatur searching di NCBI dan lain-lain. Terus pada saat mengkaji paper-paper itu, ini kan suatu bentuk analisis faktor outcome ya. Jadi pada saat melihat paper-papernya itu hasilnya sangat banyak dan heterogen soal faktor-faktornya, karena yang dalam menganalisis itu semua variabel yang tersedia dimasukkan untuk dianalisis, sehingga kami pikir sulit untuk kami bahas nantinya jika kami jadikan narrative review, karena kami harus membahas satu persatu faktor-faktornya dan itu pun tidak menghasilkan outcome yang jelas nantinya. Maka dari diskusi tim kami ingin merubah review dan juga topiknya yang cocok untuk sistematik dan meta-analisis, seperti melihat efek short term, regimen short term, dan juga membandingkan short term pengobatan jangka pendek dan pengobatan jangka panjang pada pasien MDR-TB. Nah, di sini saya cuma mau memastikan, Prof, apakah memang sebuah larangan untuk mengganti metode literatur searching dari narrative review ke sistematik dari peraturan simbol MAWA sendiri. Itu mungkin terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, kita ke penanya selanjutnya dari Sastra Widana. Kita selesaikan 3 penanya dulu ya Prof ya, mungkin karena ini 3 pertanyaan terakhir biar sekalian. Oke, silahkan Mas Sastra Widana, sebutkan nama, asal kampus, dan sebagai apa. Halo, selamat sore atau selamat siang. Bapak dengar suara saya? Ya, kedengaran Pak, silakan. Baik, dalam kesempatan ini terima kasih kepada Prof Edi sama Dr. Suherman. Ada 2 hal yang mungkin yang saya perlu tanyakan. Yang pertama, ini kebetulan saya sebagai dosen pembimbingnya. Nah, terus yang pertama itu terkait dengan penggunaan dana. Nah, yang tadi saya sempat dengar itu kan
lebih banyak penggunaan dana itu masalah pembelian jurnal kalau dia bukan open access ataupun pembelian kuota internet. Padahal di dalam aktivitas itu banyak hal-hal yang kita lakukan yang memerlukan waktu, pikiran terkait dengan ide-ide. Nah ini apakah tidak ada semacam alokasi penggunaan dana terkait dengan bantuan penyusunan naratif review, misalnya bantuan penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir. Nah, sudah barang tentu ini kan sangat-sangat menguras waktu, pikiran, dan tenaga. Nah, terus kalau kita sandingkan dengan PKM-nya dosen, kuota internet itu kan hanya dibatasi 150.000 per bulan. Nah, terus kalau ini di-equalkan kan, misalnya kalau dapat dana 5 juta, rasanya bagi mahasiswa kan sangat sulit untuk untuk menggunakan alokasi dananya itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan naratif review ini. Tadi Prof Edi sudah menyampaikan bahwa tidak ada format, katanya formatnya bebas. Nah, ini mungkin menjadi suatu saran karena ini merupakan suatu poin yang menjadi unsur penilaian. Alangkah baiknya dibuatkan suatu template yang mana nanti semua peserta PKMPE itu akan mengacu naratif review itu berdasarkan template yang sudah disediakan. Kalau tidak, nanti menjadi penilaian daripada masing-masing penilai itu akan menjadi sangat-sangat subjektif. Nah, ini bagus, ini tidak, karena tidak dibawakan template akan menjadi agak sedikit bias. Nah, mungkin itu sebagai masukan. Terima kasih. Baik, kita ke penanya selanjutnya dari Salman. Pak Salman, kami persilahkan sebutkan nama. Bentar. Pak Salman, mohon direspon. Atau mau jawab dahulu ya, Prof ya, dari Sastralina dan Sastrawidiana. Silahkan, Prof. Ya, baik ya. Terima kasih ya. Tadi pertanyaan dari Mbak Liani ya. Tadi dari Untas mana ya? Di Mbak Liani tadi. Lupa saya tadi. Liani dari Unhas, Pak. Unhas ya, dari Unhas ya. Ya, jadi kita sementara ini membatasi supaya ada keseragaman semuanya ya. Itu kita membatasi untuk naratif review. Ya, jadi mohon maaf kalau nanti memang pantas ya dilakukan untuk meta analisis dan sebagainya. Jadi supaya ini nanti ada keseragaman semuanya ya, sehingga nanti kita membatasi pada naratif review. Jadi mohon disesuaikan nanti tulisannya itu dibatasi pada naratif review. Tadi memang ada sedikit yang saya sampaikan, yaitu pembahasan ya. Di pembahasan itu bisa saja ya nanti ditambahkan beberapa analisis yang diperlukan ya, misalnya menggunakan simulasi ya, menggunakan statistik tertentu, tapi kita batasi hal-hal yang terbatas saja, jadi tidak sampai jauh melakukan meta analisis ya, supaya nanti ada kesetaraan ya di antara semua PKMPE ya, tidak ada yang begitu di sini begini gitu ya. Jadi mohon maaf, nanti mohon disesuaikan saja ya, disesuaikan dengan artikel naratif review ya.